Oke, selamat datang kembali di sesi deep dive kita. Nah, kali ini kita pegang laporan analisis keuangan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET ya, untuk paruh pertama 2025. Misi kita hari ini membongkar cerita di balik angka-angka ini. Karena gini, sekilas itu pertumbuhannya kelihatan fenomenal banget. Tapi di sisi lain, ada tanda tanya besar nih soal arus kasnya. Kita coba lihat ya, kenapa laba tinggi itu nggak selalu berarti kantong perusahaannya juga tebel. Kita mulai dari angka utamanya dulu kali ya. Ini memang kelihatan luar biasa. Pendapatan itu meroket loh, 196% jadi 45 miliar. Terus laba bersihnya melonjak 667% jadi 7,8 miliar. Wow, margin laba kotornya juga stabil di 37%. Ditambah lagi, mereka kan baru aja dapat modal baru ya, 68,4 miliar lewat aksi korporasi. Kalau dilihat gini aja sih, kesannya sempurna banget ya. Iya betul, pertumbuhannya memang nggak bisa dipungkiri ya, sangat mencolok. Tapi, nah ini dia, yang perlu jadi perhatian serius itu adalah jurang antara laba yang dilaporkan sama kas yang beneran dihasilkan. Labanya tercatat 7,8 miliar, oke, tapi arus kas operasi, OCF, ini kan kas dari bisnis intinya ya, yang dilaporkan itu cuma 425 juta. Nyaris nol. Hah? Nyaris nol? Dengan laba segitu gede, kok bisa gitu ya? Nah, ini dia. Angka OCF yang dilaporkan itu bisa agak menipu kalau kita nggak lihat lebih dalam. Kalau kita lakukan penyesuaian, terutama kita perhitungkan lonjakan tajam di piutang usaha, itu kan uang yang belum dibayar pelanggan ya. Nah, analisis kami itu nunjukin OCF-nya sebenarnya bisa jadi negatif signifikan. Perkiraannya malah sekitar 22,5 miliar kas itu justru terbakar oleh operasi. Gitu. Terbakar maksudnya keluar gitu ya? Iya. Ini peringatan keras soal kualitas laba. Jadi laba yang tercatat ini bisa dibilang kualitasnya rendah, karena nggak jadi duit kas beneran buat perusahaan. Oke, paham. Jadi kasnya bukannya masuk, malah keluar. Terus kemana perginya kas ini kalau gitu? Tadi disebut soal lonjakan piutang usaha ya? Sebesar apa sih naiknya? Betul, piutang usahanya itu melonjak 5 kali lipat. Cuma dalam 6 bulan loh. Dari 4,8 miliar jadi 24,2 miliar. Itu kan gede banget. Terus ada lagi nih, muncul pos baru yang signifikan di neraca. Uang muka lancar lainnya. Jumlahnya juga nggak main-main. 24,25 miliar. Uang muka lancar lainnya? Itu apa ya kira-kira? Ini kemungkinan besar ya, pembayaran di muka yang INET lakukan ke pemasok atau mungkin mitra mereka. Jadi ya makin banyak kas yang keluar dan istilahnya nyangkut di luar. Belum balik. Wow, jadi kasnya nyangkut di piutang sama di uang muka ini ya. Kalau lihat piutangnya naik 5 kali lipat itu, terus ada info 44%-nya udah jatuh tempo, dan kebanyakan dari pelanggan kecil, ini kok kesannya kayak mereka sengaja beli pertumbuhan pendapatan ya, ambil resiko kredit tinggi banget gitu, ngejar omset tapi naginya susah. Bener nggak, Li? Indikasinya kuat banget ke arah sana memang. Ini bisa berarti syarat kreditnya terlalu longgar demi ambil pangsa pasar, atau ya memang ada masalah di penagihannya. Nah, kondisi kayak gini ini menciptakan yang sering disebut lubang hitam modal kerja. Jadi kas buat operasi sehari-hari itu kesedot keluar lebih cepat buat biayai piutang, buat bayar pemasok, daripada kas yang masuk dari pelanggan. Dan yang penting dicatat, lubang hitam ini kelihatannya didanai sepenuhnya pakai suntikan modal baru dari investor tadi. Ini model klasik pertumbuhan dengan segala cara, istilahnya gitu. Keberlanjutannya ya sangat bergantung sama kemampuan perusahaan buat terus-terusan dapat pendanaan baru. Selain itu, ada isu lain nih yang Anda perlu perhatikan juga. Transparansi. Transparansi? Maksudnya? Di laporan itu ada pengeluaran kas investasi yang lumayan besar, 26,5 miliar. Itu dicatat di pos pengeluaran kas lainnya dari aktivitas investasi. Masalahnya, nggak ada penjelasan detail itu uang dipakai buat apa. Nah, ketiadaan penjelasan ini lampu kuning. Kita jadi nggak tahu kan, uang investasi itu sebenarnya lari kemana. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, INTET ini nunjukin ekspansi cepat, laba di atas kertasnya fantastis. Tapi di baliknya, mereka ini bakar kas operasional cukup besar, terus ngandelin kas investor buat nutupin. Ada ragu soal nagih piutang, terus ada pengeluaran investasi gede yang nggak jelas juntrungannya. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang mungkin lagi lihat-lihat perusahaan ini? Artinya Anda perlu ekstra hati-hati dan kritis banget.
Model bisnis yang jalan sekarang ini kelihatannya nggak sustainable ya kalau nggak ada suntikan dana terus-menerus. Pertanyaan kuncinya gini, bisa nggak sih INTET ini mengubah pertumbuhan pendapatan jadi arus kas positif yang beneran? Mampu nggak mereka ngelola risiko kredit dari piutang yang segede itu? Dan ya itu tadi, apa sih sebenarnya pengeluaran investasi yang misterius itu? Kasus INTET ini benar-benar nunjukin beda krusial antara laba akuntansi sama kemampuan menghasilkan kas real. Pelajaran penting ya. Betul, pelajaran penting banget kalau Anda lagi menilai perusahaan, apalagi yang tumbuhnya cepat banget kayak gini. Ini benar-benar bikin kita bertanya soal keberlanjutan jangka panjang mereka. Jadi INET ini kayak teka-teki ya. Satu sisi metrik pertumbuhannya oke banget, tapi di sisi lain ada masalah arus kas sama transparansi yang lumayan signifikan ya. Keberhasilan mereka ke depan kayaknya jadi sangat bergantung sama akses ke pasar modal gitu ya. Betul sekali. Nah, sebagai penutup, mungkin satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Mengingat tingkat bakar kas operasional yang tinggi ini dan ketergantungan sama pendanaan eksternal, kira-kira berapa lama permainan berisiko tinggi ini bisa lanjut terus sebelum mereka butuh modal lagi? Dan yang lebih penting mungkin, apa investor masih bakal percaya diri buat nyuntik dana lagi kalau lihat generasi kas realnya minim dan transparansinya juga kurang? Nah, itu sesuatu buat direnungkan lebih dalam.